Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Dr. S di channel Double Fat. Ya, kali ini bakal bahas apa nih kira-kira? Oh, udah ketahuan jadi judul ya. Nah gitu, jadi untuk bahasan kita kali ini berdasarkan kemarin ada yang komen tuh, Dok bahas parkit kali lovebird dong katanya. Bisa nggak sih beranak, bisa nggak sih hasil, atau bisa nggak menghasilkan anak? Kalau misalkan bisa menghasilkan anak, survive nggak anaknya? Nah ya bagus sih ini, maksudnya sering jadi perdebatan. Gue seneng mengangkat yang bahan debat-debat di komunitas ini. Nah jadi gitu, gue bahas, gue tadi cari-cari referensi, bisa nggak sih sebenarnya gitu kan, parkit dikawinin sama lovebird. Nah sebelumnya ada kan, lovebird itu ada 9 jenis ya, ada 9 jenis di dunia, dan jangan dulu ke parkit kali lovebird lah gitu. Untuk lovebird, jenis lovebird yang berbeda spesies saja kita kawinin itu bisa, cuman untuk anaknya kayak Rosecolis dikawinin sama fishery atau biasa kita sebut non-clap kali clap, itu anak kan bisa yang biasa disebut barong gitu ya, bentuknya kayak Rosecolis tapi kayak fishery juga, ukuran badannya itu ada airingnya gitu, warnanya kayak non-clap tapi ada clapnya di mata. Clap itu airing ya, clap itu airing buat yang belum tahu, barangkali yang bukan pecinta lovebird nonton video gua ini. Jadi yang disebut clap dan non clap itu, kalau misalnya clap itu ada putihnya, ada airingnya, ada lingkaran putih di matanya. Kalau clap itu non airing gitu, jadi nggak ada lingkaran putih di matanya. Itu biasanya mengacu pada Rosecolis gitu. Tapi sebenarnya yang non airing juga banyak, Taranta juga non airing, terus apalagi Madagaskar juga non airing. Cuman kalau misalkan di kita itu, kalau lovebird non clap itu lebih ngarah ke Rosecolis. Nah gitu, jadi Rosecolis dikawinin sama fishery juga bisa, cuman anaknya kan mandul ya, katanya mandul, dan itu nggak bisa beranak lagi. Biasanya katanya sih bagus buat kekekan gitu, cuman ya gue nggak tahu lah, gue tidak mendalami kekekan. Nah gitu, jadi lalu gimana dengan parkit di kali lovebird ini? Nah tadi itu bisa nggak sih dikawinin? Kalau parkit sama lovebird itu bisa dikawinin nggak sih, Dok? Bisa dikawinin, bisa ya, mereka bisa kawin ya. Sekarang itu banyak lah gitu, anjing ngawinin kucing, kelinci ngawinin kucing, anjing ngawinin ayam. Ya bisa aja gitu kalau misalnya disatuin jantan, parkit jantan atau parkit betina dengan lovebird jantan atau betina, ya mereka bisa kawin-kawin aja gitu. Just have fun gitu kan, karena mungkin nggak ada lagi, ya udah gua embat yang ada gitu. Nah lalu kalau udah kawin gitu, nelor nggak sih? Ya nelor. Hewan-hewan macam ya, hewan-hewan bertelur lah, misalkan burung, reptil, ikan itu tanpa jantan pun mereka bisa nelor. Cuman masalahnya fertil atau enggak, isi atau enggak gitu. Jadi nah kalau ternyata nelor, ya nggak usah bangga dulu, wah ternyata gue juga berhasil nih parkit kali lovebird, ternyata bisa nelor. Ya lu miara parkit betina atau lovebird betina doang pun ya pasti nelor gitu, selama burungnya sehat, nutrisinya tercukupi, ya pasti nelor. Cuman masalahnya ya nggak akan netes. Sama kayak ayam yang telur ayam yang lu beli di tukang sayur di Alfa misalnya kayak gitu, ya itu lu simpen, lu rami juga nggak akan netes sampai kapanpun gitu, karena memang itu ya telur infertil gitu. Nah jadi kalau misalnya ada yang bilang dia beli telur dari Alfa terus dia inkubator ternyata netes, ya itu hoax lah gitu kan, nggak mungkin gitu. Terus nah masalah fertil atau enggaknya ini yang diributin gitu kan. Jadi bisa berhasil apa enggak sih sebenarnya? Parkit sama lovebird itu beda spesies, jelas beda spesies. Parkit itu asalnya dari Australia, terus lovebird itu dari Afrika, bener gitu.
Nah, tapi kan bisa aja orang misalkan yang lintas benua gitu dikawinin kalau memang satu spesies dan persebarannya luas, ya itu bisa aja. Cuman masalahnya parkit sama lovebird itu udah beda spesies gitu, beda spesies walaupun sama-sama paruh bengkok. Nah, terus bisa berhasil nggak sih kalau misalkan dikawinin gitu kan? Nah, jadi buat yang masih penasaran nih, gue tadi sampai cari-cari referensi, baca-baca gitu di forum dalam sama luar negeri. Kalau di dalam negeri udah jelas ya, maksudnya di dalam ya justru yang diributin tentu di dalam negeri gitu, di dalam komunitas. Ternyata pas gue cari komunitas luar negeri pun sama, mereka masih ngeributin hal-hal kayak gini gitu, masih diributin. Ini tuh sebenarnya bisa nggak sih lovebird dikawinin sama parkit itu bisa berhasil? Ada bahkan ya breeder mungkin di sana atau owner atau yang cuman hobiis, dia punya lovebird punya parkit katanya beberapa belas, terus punya lovebird 1 ekor sama kokatil falak. Nah, itu disatuin satu kandang. Ternyata saat lovebirdnya jantan ya, lovebirdnya jantan. Nah, ternyata pas si lovebirdnya itu satu kandang itu, si lovebirdnya milih pasangan tuh satu katanya, parkit albino. Udah tuh dempet-dempetan sampai kawin katanya kan. Ya berdua aja tuh lovebird sama parkit berdua. Nah, pas udah gitu si parkit yang betina ini nelor katanya. Nelor ditungguin, ternyata netes sampai dia difotoin gitu. Ini bentuknya apa ya? Kayak parkit tapi ukurannya gede katanya, kayak lovebird gitu. Nah, dia mungkin berharap ya itu hibrid antara parkit dan lovebird gitu. Ukuran bodinya gede. Tapi pas gue baca ke bawahnya ya ternyata itu emang parkit biasa gitu kan, bukan parkit kali lovebird. Nah, terus ada lagi yang bilang tapi itu paruhnya hitam katanya, ada hitamnya. Biasanya yang paruhnya hitam itu dari lovebird. Nah, ada lagi yang nembalin, enggak kok, beberapa mutasi parkit juga ada yang paruhnya hitam katanya gitu. Ada lagi fotonya. Nah, jadi ya intinya itu tetap parkit gitu ya. Nah, itu tetap parkit. Terus gue cari-cari lagi, ada referensi lain. Ternyata mengacu pada bukunya kalau nggak salah tuh tadi judulnya apa ya, Avian Hybrid Book gitu. Jadi pokoknya itu buku membahas mengenai hibrid mengenai perkawinan antar spesies, antar jenis mungkin ya gitu. Nah, setiap burung itu dibahas lengkap. Nah, di situ tuh ada penjelasan bahwa tahun 1960 itu ada 5-6 laporan bahwa katanya parkit betina dikawinin sama lovebird jantan itu bisa berhasil, katanya gitu. Bisa berhasil, anakannya itu bisa survive 5-6 laporan itu, 5-6 kasus tahun 60. Tapi masalahnya laporan itu diragukan. Pertama, tidak ada dokumentasi foto-fotonya. Jadi cuman sekedar laporan, sekedar ada yang bilang cenah, ecek gitu kalau bahasa Sundanya malah. Nah, nggak ada fotonya gitu, foto bentuk anakan parkit kali lovebird bentuk kayak gimana itu nggak ada. Dan ya bisa kita lihat bahwa dari tahun 1960 sampai sekarang pun ya nggak ada gitu kebuktian bahwa ini tuh parkit kali lovebird gitu. Mungkin ada ya yang wah ini gue ngawinin parkit sama lovebird, ternyata hasil ini anaknya bla bla. Mungkin ada yang seperti itu. Kalau misalkan ada ya boleh di komen lah gitu kan. Nah, cuman di sini uniknya gitu. Jadi ambil contoh tadi yang kandang koloni, bisa aja si parkit itu sebelumnya kawin dulu sama parkit jantan. Nah, abis itu ditikung lah sama lovebird gitu, dikawinin sama lovebird. Nah, ternyata memang ya itu spermanya dari parkit jantan yang sebelumnya kawin gitu. Jadi kalau misalnya si parkit jantan itu bisa ngomong, ya mungkin ya udahlah nggak apa-apa buat lu gitu. Gue yang penting gue udah nyobain, bisa aja kan gitu. Terus ya ternyata nggak cuma nyobain dong, ternyata hasil gitu kan. Nah, itu anakan si parkit jantan yang ditikung sama lovebird. Nah, kenapa bisa gitu? Karena di burung ini
sperma dari burung jantan itu bisa bertahan harian, beberapa hari sampai beberapa minggu di dalam saluran reproduksi betina gitu. Jadi yang gue baca bahwa bisa sampai, kalau di unggas domestik ya, misalnya ayam, bebek dan lain-lain itu bisa bertahan 2 minggu sampai 2 minggu sampai 14 minggu kalau nggak salah, itu bisa bertahan. Bayangin aja sperma sekali misalkan ayam ini kawin terus gitu, jantannya udah dipotong, ternyata nelor, netes tuh, wah ini siapa yang ngawinin kan, padahal ini ayam ini di kandang terus, ribet lah tuh rame-rame, siapa yang ngawinin, ya kita tunggu aja mukanya mirip siapa gitu kan, jangan-jangan mirip tetanggaan. Bisa aja kayak gitu. Di kita kan senang banget ya sama hal-hal macam kayak gitu, tapi sebenarnya itu sperma itu bertahan di saluran reproduksi betina itu ya bisa beberapa hari sampai beberapa minggu. Itu yang mungkin tidak banyak diketahui sama hobiis. Karena ya kalau misalnya lu mau tahu ya lu harus mencari kata kunci di Google itu, walaupun ya Google itu segalanya, tapi lu harus nyari kata kuncinya. Nah, kata kunci ini yang bisa dicari ya mungkin hanya kalangan tertentu, biologis misalkan ya orang-orang biologi gitu kan, dokter hewan, barulah bisa ketemu. Misalnya lu penasaran berapa lama sih sperma jantan bertahan di saluran reproduksi betina, ya kalau misalnya lu bukan di bidangnya, ya mana kepikiran buat nyari info kayak gitu ya kan. Nah kayak gitu, jadi bisa aja. Jadi saat misalnya lu beli lovebird atau parkit betina atau lovebird betina, ya bisa aja si parkit atau lovebird betina itu sebelumnya itu udah kawin duluan gitu. Nah terus lu satuin deh sekandang lovebird sama parkit, ternyata nelor, ternyata netes, ya itu mah bukan hasil kawin mereka gitu. Mereka kawin hanya have fun aja gitu. Nah yang hasilnya itu mungkin pasangan mereka sebelumnya yang nanam benihnya itu kayak gitu ya. Jadi itu sih yang mungkin sampai sekarang masih, kenapa orang-orang masih ngeributin dan mungkin berharap parkit kali lovebird itu ya bisa menghasilkan kayak gitu. Terus apa lagi nih ya, jadi itu sih. Jadi menurut gue gak usah lah buang-buang waktu berharap keajaiban. Ya misalkan keajaiban tuh ada gue yakin keajaiban tuh ada, cuman untuk hal-hal yang sudah 99,999999% itu sudah jelas nggak bisa, ya nggak usah nggak usah kekeh lah gitu, nggak usah kekeh ngusahain melihara parkit sama lovebird dan berharap itu bisa terjadi. Ya mungkin lo berharap 0,00001%-nya itu terjadi keajaiban pada lo, tapi mutasi itu tuh puluhan tahun loh bos bisa terjadi itu. Misalkan lo keluar jenis mutasi baru itu tuh bisa beberapa tahun, beberapa puluh tahun, bahkan beberapa ratus tahun bisa mutasi itu. Ya sekarang umur lu berapa? 20, 30, 40, 50? Ya ngapain gitu, maksudnya ngapain lah buang-buang waktu. Masih banyak hal yang berguna lah gitu untuk menghabiskan waktu lu daripada nungguin hasil parkit dikawinin sama lovebird gitu. Mending main mutasi parkitnya, misalnya mutasinya apa tuh dikawinin, mutasi ini mutasi itu, ya siapa tahu keluar mutasi baru kan. Nah itu lebih lebih realistis lah gitu untuk dilakukan. Atau lovebird gitu kan, kawinin ini kali ini dengan berdasarkan ini kan, itu lebih realistis, lebih logis buat dilakuin gitu, daripada mencoba hal-hal yang memang ya itu tuh udah jelas nggak bisa gitu. Walaupun ada kemungkinan 0,001, tapi ya berharap dengan itu ya ngapain lah gitu, buang-buang waktu, buang-buang sisa hidup lu aja gitu. Nah, sama halnya dengan lovebird non-clap yang barong itu dikawinin lagi katanya bisa hasil, ya itu juga buang-buang waktu sih menurut gua gitu ya. Jadi ya ngapain, kecuali memang ternak sengaja ngawinin clap dengan non clap itu ya buat gantangan misalkan, atau buat ya emang lu seneng aja gitu ngelihat pola warna lovebird barong, ya itu nggak masalah sih gitu.
ya nggak usah ribut-ribut lah, kalau bahwa menunjukkan bahwa ternyata barong juga bisa beranak, atau ternyata di bahasan ini ya ternyata parkit sama lovebird itu bisa menghasilkan anak ya gitu. Jadi intinya menurut gue pribadi yang gue baca itu nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya mau kekeh ya mangga silahkan, semoga ada keajaiban yang terjadi pada lu. Dan kalaupun terjadi keajaiban, menurut gue perlu ditelusuri lagi apakah itu keajaiban atau itu hanya kesalahpahaman. Seperti yang gue bilang tadi, ternyata parkitnya kawin duluan atau lovebird-nya kawin duluan, dan ownernya ngaku-ngaku kalau ini anaknya ini, padahal mah ya mungkin parkit atau lovebird-nya ketawa, bego banget nih owner, bego banget tuh manusia katanya kan gitu. Itu gue yang ngawinin kok katanya, bisa aja kayak gitu kan gitu. Kalau misalkan burung itu pikirannya kayak gue gitu kan, nyinyir gitu lah. Enggak kayak gitu ya. Jadi stop lah buang-buang waktu. Oke, mungkin segitu dari gue bahasannya. Semoga dengan video ini bisa tercerahkan. Yang masih ngeyel langsung aja kasih link tes. Ngasih ada pertanyaan, parkit bisa berhasil nggak sama lovebird, kasih link gue ya, suruh subscribe gitu kan. Suruh subscribe, suruh like, comment, dan share gitu. Lumayan kan, bisa nambah viewer gue gitu, bisa nambah subscriber gitu. Jadi ya udahlah segitu aja lah, daripada gue juga muter-muter terus ngomongnya dari tadi ya. Oke, sekian dari gue. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.